Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Indriani. Saya dari Universitas Dian Nusantara. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah Manajemen Perbankan. Pengertian Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 230 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. BI mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan sila rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik, inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain, kurs. Tugas Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang yang pertama, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atau menyelenggarakan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. 2. Mengatur sistem clearing antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun asing. Maksudnya, BI berwenang mengatur sistem clearing antar bank dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang meliputi sistem clearing domestik dan lintas negara pasal 16. 3. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, mengeluarkan dan menyodorkan uang sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945. 3. Mengatur dan mengawasi bank. Pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas BI sebagai mana ditentukan dalam pasal 8 Undang-Undang BI. Yang pertama, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank. 2. Melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank pasal 24. 3. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian pasal 25. Yang keempat, pemeriksaan terhadap bank dilakukan secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan dan dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terikat, dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan. Fungsi Bank Indonesia. Yang pertama, untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. 2. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. 3. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta
Dalam sistem-sistem pembayaran, maka akan timbul resiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. 4. Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan melalui pemantauan secara mikroprudensial. Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kelanjutan potensial shock yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. 5. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai leader of the last resort (LOLR). Fungsi LOLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Adapun tujuan utama pendirian OJK: pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai jasa keuangan. Keempat, melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Adapun sasaran akhirnya adalah agar krisis keuangan seperti yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 yang lalu tidak terulang kembali. Fungsi dan tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fungsi Otoritas Jasa Keuangan yaitu: yang pertama, mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari Forum Stabilitas Keuangan. 2. Menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang. 4. Pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga baru. Tujuan dalam pembentukan OJK. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 4. 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 6 tentang OJK adalah sebagai berikut. 1. OJK bertugas untuk mengatur dan mengawasi semua kegiatan yang berhubungan dengan jasa keuangan di sektor perbankan. Diharapkan dengan adanya pengawasan yang serius dari OJK tersebut, tidak ada lagi penyelewengan di sektor perbankan. 2. Selain bertugas untuk mengawasi jasa keuangan di sektor perbankan, tugas lain yang tidak kalah penting yang harus diemban oleh OJK ialah melakukan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Ketiga, perusahaan lain yang merupakan
Tanggung jawab OJK adalah pengawasan pada lembaga perasuransian, lembaga pembiayaan keuangan lain. Studi kasus pembobolan dana nasabah Citibank. Setelah digegerkan oleh kasus Bank Century beberapa waktu lalu, kali ini Indonesia kembali digegerkan dengan pembobolan dana nasabah Citibank. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse dan Kriminal Bareskrim Polri menahan tersangka Inong Malinda D. berusia 47 tahun yang menjabat sebagai senior relationship manager di Citibank karena diduga melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang dari uang nasabah yang dipegangnya. Dana nasabah itu lalu dialirkan ke berbagai rekening milik Malinda maupun perusahaan. Salah satu perusahaan yang menerima aliran dana itu yakni PT Sarwa Hita Global Management. Pejabat Citibank yang diduga turut terlibat mendirikan PT Sarwa Hita Global Management SGM bersama Malinda D telah diberhentikan sementara waktu oleh pihak Citibank. Pejabat tersebut adalah Reni Wati Hamid. Sementara itu, dua orang lainnya yang juga diduga turut mendirikan PT Sarwa Hita Global Management yakni Gisang Sito Morang dan Denis Ro Sangkilawan sudah tidak lagi menjadi pejabat Citibank. Gesang telah pensiun sementara, Denis telah mengundurkan diri. Polri menetapkan status saksi pada Reniwati Hamid dalam kasus pencucian uang dengan tersangka Malinda D. Polri mengaku masih fokus kepada Malinda dan belum membidik direksi PT Sarwa Hita lainnya. Malinda dilaporkan oleh Citibank karena adanya pengaduan atau keluhan 3 nasabah bank tersebut yang kehilangan uang sehingga total kerugian sementara yang dialami nasabah sebesar 16,6 miliar. Wanita yang lahir di Pangkal Pinang pada 5 Juli 1965 sudah 20 tahun bekerja di bank milik Amerika Serikat dan telah 3 tahun melakukan aksi kejahatan perbankan tersebut. Citibank mengakui terbongkarnya dugaan kejahatan pembobolan dana nasabah oleh Malinda D. bukan temuan audit internal perusahaan tetapi laporan nasabah. Direktur Kepatuhan Citibank Jessica Effendi menceritakan kronologi terbongkarnya kasus ini bermula pada 9 Februari 2021 di mana seorang nasabah menanyakan kepada Malinda D tentang berkurangnya dana pada rekening oleh transaksi yang tidak dikenali. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kadif Humas Polri Irjen Pol Anton Tom Bahrul Alam mengatakan modus yang dilakukan Malinda dengan sengaja telah melakukan pengaburan transaksi dan pencatatan tidak benar terhadap beberapa slip transfer. Seorang teller Citibank yang berinisial D telah ditetapkan sebagai tersangka dan 2 kepala teller Citibank Let's Smart yang berinisial W dan
N sudah dimintai keterangan, sementara pihak-pihak yang duga terlibat kasus ini juga terus dikejar. Sedangkan saksi-saksi yang telah diperiksa hingga kemarin ada 25 orang. Anton merinci saksi-saksi itu: 3 orang nasabah Citibank yang melaporkan aksi Malinda ke bank, 18 karyawan Citibank, dan sisanya berasal dari PT Sarwahita Global Management. Malinda mengatakan Citibank telah menampung dana pencucian uang nasabah Malinda selama 10 tahun dan selama itu pula para atasan Malinda di Citibank cabang Letmart sangat mengetahui apa yang dilakukan Malinda terhadap uang nasabah. Pasalnya, Malinda menjadi perpanjangan tangan nasabah untuk mencuci uang tabungan tersebut. Malinda akan menawarkan jasa lain dengan memindahkan rekening nasabah ke bisnis lain seperti asuransi dan produk Citibank lainnya. Dari pencucian uang nasabah ke bisnis lain, nasabah akan mendapatkan keuntungan kartu identitas KTP lebih dari satu. Jadi sarana Malinda D melancarkan aksi penggelapan dana nasabah dan pencucian uang yang dipraktikkan di 8 bank dan 2 perusahaan asuransi. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Yunus Hussein mengatakan pihaknya menemukan 28 transaksi mencurigakan dengan rekening atas nama Malinda D. Tersangka penggelapan uang Citibank dan pencucian uang. Yunus Hussein sebelumnya membenarkan ada ex-pejabat yang dikerjai Malinda, namun sang ex-pejabat yang kini telah pensiun itu tidak melapor ke polisi. Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo memilih merahasiakan identitas sang pejabat itu. Berdasarkan keterangan Polri, ada 3 nasabah Malinda yang menjadi korban. Mereka sudah menjalani pemeriksaan. Polri juga pernah menyampaikan total uang yang dikuras untuk sementara mencapai 17 miliar. Polri juga sudah menyita 4 mobil mewah dan rekening milik Malinda senilai 11 miliar. Malinda dijerat pasal pencucian uang dan penggelapan mobil mewah. Masing-masing mobil Ferrari merah seri V430 Scuderia, Mercedes-Benz warna putih dengan seri E350 2 pintu, dan Ferrari merah bernopol B125D seri California, dan telah dititipkan di rumah penitipan barang sitaan Rup Basan. Mobil disita dari apartemen Paci Place dan di Capital Residence. Mungkin ada 1 mobil yang dikejar, yakni Alphard. Selain itu, diduga Malinda juga memiliki 3 unit apartemen, salah satunya di SCBD. Baik mobil mewah dan apartemen milik Malinda dibeli secara kredit. Penyelesaian kasus. Bank Indonesia (BI) menyatakan telah menghentikan untuk sementara suspensi penghimpunan nasabah baru di segmen prioritas Citibank Indonesia, Citi Indonesia, yaitu Citigold, Wealth Management Banking, Citigold. Hal itu dilakukan sebagai
sanksi administratif atas kasus pembobolan dana nasabah senilai 17 miliar oleh seorang relationship manager RM bernama Melinda D. MD alias Inong Malinda. Kami sudah melakukan berbagai tindakan untuk mengaji masalah ini, termasuk mengenakan sanksi. Saat ini Citigold sudah disuspend untuk penghimpunan nasabah baru, namun nasabah lama dan transaksinya tetap berjalan, kata Gubernur BI Darmin Nasution dalam rapat dengar pendapat di Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat DPR di Jakarta, Rabu. Vice Presiden Customer Service Citi Indonesia Hutman Simbolan mengakui pihaknya memang sudah menghentikan penghimpunan nasabah baru Citigold sesuai permintaan BI. Selain karena adanya praktek kolusi untuk membobol dana nasabah, sanksi tersebut juga diberikan atas kelalaian Citi Indonesia melakukan rotasi untuk karyawannya. Berdasarkan permintaan BI, bank harus melakukan rotasi secara berkala untuk menghindari potensi fraud. Memang kami tidak melakukan rotasi RM kami, karena sangat tidak mudah memindahkan portofolio nasabah dari RM satu ke RM lainnya. Selain itu, banyak nasabah yang ditangani MD tidak bersedia dipindahkan ke RM selain MD. Jelas Hutman. Darmin mengatakan suspensi tersebut belum diketahui kapan akan dicabut karena masih menunggu hasil review BI dan penyelidikan pihak kepolisian. Jika ditemukan bukti-bukti lainnya yang semakin memberatkan, kata dia, sanksinya bisa berbeda dan bisa lebih berat, sebagai contoh pencabutan izin bisnis, private banking, dan priority banking. BI juga telah memanggil Chief Accounting Officer Citi Indonesia, Syahrik Mukhtar, dan pejabat terikat. Selain itu, surat pembinaan atau teguran juga telah diberikan agar tidak kembali merugikan nasabah. Dalam surat itu, BI juga meminta Citi Indonesia melakukan perbaikan internal kontrol, sekaligus meminta penghentian penghimpunan nasabah prioritas baru. Kasus di Citibank ini terjadi terutama karena tidak bekerjanya internal kontrol. Supervisi oleh atasan juga tidak optimal. Mereka juga tidak mengimplementasikan rotasi karyawan secara berkala. Selain itu, dual control tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan informasi yang baik kepada nasabah tidak berjalan, papar Darmin.
Sekian presentasi dari saya tentang Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.